Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim itu harusnya memiliki kecerdasan rohani yang cukup. Seorang muslim harus cerdas secara rohani, karena ketika seorang muslim itu memiliki kecerdasan rohani, akan mampu menghadapi perjalanan hidup yang kadang sulit, kadang mudah, kadang sempit, kadang lapang. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dari Shaddad bin Aus, menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah menyampaikan al-kayyisu, seorang yang cerdas, itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Al-kayyisu, seorang yang cerdas adalah man dana nafsahu, yaitu orang yang dana nafsahu, mampu mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia orang itu beramal untuk lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi jelas di sini Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, harusnya sebagai seorang muslim maka kita ini harus cerdas. Sebagai seorang muslim kita harus punya kecerdasan rohani, dan kecerdasan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW adalah kecerdasan yang sifatnya rohani. Kecerdasan yang sifatnya rohani, di mana parameternya itu ada dua. Parameternya ada dua. Seseorang dikatakan cerdas ketika dia punya dua parameter ini. Yang pertama adalah dia mampu mengelola dirinya, dia mampu mengendalikan nafsunya, dia mampu mengendalikan jiwanya, ya. Dan kemampuan mengendalikan jiwa yang paling tinggi itu adalah ketika ketakwaan itu berada di atas nafsu syahwat kita. Ketakwaan itu mampu mengendalikan nafsu syahwat kita. Itulah kenapa kemudian kita diingatkan bahwa sebaik-baik kita, inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kalian adalah, semulia-mulia kalian adalah yang paling baik ketakwaannya. Ketika takwa sudah mampu mengendalikan nafsu kita, disitulah kita memiliki kecerdasan rohani yang kokoh, yang ketika itu kita miliki, kehidupan apapun yang kita lalui, baik sempit maupun lapang, baik mudah maupun susah, insya Allah kita akan bisa sikapi dengan baik dan benar. Yang kedua, parameter kedua adalah orang yang cerdas itu memiliki orientasi hidup yang benar. Dan orientasi hidup yang benar itu adalah orientasi yang selalu dikaitkan dengan kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Kita memang tidak bisa lepas dari kehidupan dunia, tetapi kehidupan dunia ini harus kita kelola yang menghantarkan, yang karenanya bisa menghantarkan kita sukses dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya Rasulullah ingatkan, orang yang cerdas itu yang pertama, di samping dia mampu mengendalikan nafsunya, maka yang kedua adalah dia selalu mengerjakan apapun yang ada di dalam kehidupannya ini dalam rangka untuk kehidupan di akhirat kelak, dalam rangka untuk kehidupan setelah kematiannya. Dia harus pastikan kehidupan setelah mati itu adalah kehidupan yang membahagiakan dirinya, kehidupan yang bisa mensejahterakan dirinya. Karena sesungguhnya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan setelah kematian kita.
Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki dua kewaspadaan. Yang pertama adalah waspada terhadap keburukan nafsu kita, sehingga karenanya kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Yang kedua adalah waspada terhadap kecelakaan hidup setelah kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu mengelola jiwa kita, mengelola diri kita yang sesungguhnya tidak akan lepas dari tarikan nafsu syahwat kita yang cenderung mengajak kepada keburukan. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu akan selalu menyuruh kepada kejahatan, illa marahimma rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tentu kita harus juga senantiasa mohon kepada Allah, semoga jiwa kita ini menjadi jiwa-jiwa yang terkendali dengan rahmat Allah, jiwa-jiwa yang bisa ditundukkan oleh ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga mampu menyikapi kehidupan di dunia ini sebagaimana mestinya, sehingga tidak terlena oleh kehidupan dunia, tidak terpedaya oleh kehidupan dunia, dan karenanya kita lupa akan orientasi kehidupan akhirat kita, bahwa kehidupan yang kita tuju adalah kehidupan akhirat, meskipun kita harus menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan hidayah dan taufik Allah itu, semoga kita tetap pada orientasi yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata, dan carilah oleh kalian, carilah oleh kita semua apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tanpa kita melupakan bagian dari kehidupan dunia kita. Kehidupan dunia harus kita lalui dan harus kita kelola, tidak boleh kemudian membuat kita berbelok orientasi sehingga lupa akan orientasi kehidupan akhirat. Karena sejatinya kenapa kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah karena kita akan menuju kepada kampung akhirat yang abadi, kampung akhirat yang tidak ada batas waktunya. Semoga kita semuanya bisa tetap mengendalikan jiwa kita, diri kita, dan tetap menjaga orientasi hidup kita sehingga kita gapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.